Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Parlemen Israel atau Knesset meloloskan resolusi penolakan pembentukan negara Palestina pada Kamis 18 Juli. Berdirinya negara Palestina dianggap Knesset sebagai suatu ancaman serius dan membahayakan terhadap Israel dan warganya. Selain itu, Knesset mengatakan pembentukan negara tersebut akan menyebabkan berlanjutnya konflik Israel-Palestina. Rancangan undang-undang atau RUU disetujui oleh 68 anggota parlemen dan ditolak oleh 9 orang. Dalam RUU tersebut dituliskan bahwa jika negara Palestina didirikan, maka hanya menunggu waktu bagi kelompok Hamas untuk mengambil alih negara tersebut. Israel pun mengkhawatirkan Palestina dapat berubah menjadi markas teroris Islam radikal. Adapun keputusan Parlemen Israel yang menolak pembentukan negara Palestina ini dikecam oleh sejumlah pihak. Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina Mustafa Barghouti termasuk jadi pihak yang memberikan kecamannya. Melalui unggahan di akun X, Barghouti mengatakan resolusi ini menunjukkan penolakan dilakukannya perdamaian dan deklarasi resmi berakhirnya perjanjian Oslo. Adapun perjanjian Oslo ditandatangani oleh pemimpin Palestina dan Israel pada 1993 yang menyerukan negara Palestina yang layak dan berdaulat serta hidup berdampingan dengan Israel. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut keputusan tersebut merupakan pelanggaran berbahaya terhadap hukum internasional. Indonesia sendiri mengutuk keras resolusi yang disahkan oleh Knesset tersebut. Melalui Kemenlu, Indonesia menegaskan solusi dua negara tetap menjadi satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina dan kawasan. Sama seperti Indonesia, Sekutu Israel Amerika Serikat menegaskan kembali mendukung solusi dua negara. בעד 68, 9 מתנגדים. עם כל ההתרגשות, סליחה רגע, אני מודיע שהצעת הסיכום של סיעות הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו, הימין הממלכתי ונועם עברה. התקבלה. תודה רבה. Selain gempuran militer Israel, warga Gaza juga dibayangi ketakutan akan adanya bahaya kelaparan hingga penyakit. Hal ini disebabkan tumpukan ratusan ton sampah yang terdiri dari limbah manusia dan puing-puing akibat agresi Israel. Sampah-sampah tersebut membuat para pengungsi terpaksa hidup berdampingan dengan lalat, nyamuk, dan bau busuk. Kementerian Gaza mengatakan ribuan pengungsi yang tidur di tenda penuh sesak berisiko tertular penyakit menular polio yang menyebabkan kelainan dan kelumpuhan. Menurut Kementerian Kesehatan, berdasarkan tes yang dilakukan terhadap anak-anak menunjukkan adanya virus polio di wilayah tersebut. Sementara itu, Kemenkes Israel mengatakan ada virus polio tipe 2 yang ditemukan dalam sampel limbah Gaza yang diuji di laboratorium. Pemerintah kota Deir al-Balah menyatakan bahwa stasiun pengelolaan air limbah telah dimatikan buntut kekurangan bahan bakar. Diperkirakan jalan-jalan akan digenangi air limbah yang membuat penyakit mudah menyebar. Para pengungsi juga sudah terserang penyakit kulit seperti kudis, cacar air, ruang kulit, hingga kutu. Badan PBB sendiri sudah berulang kali memperingatkan risiko kolera dan penyakit serius lain yang berpotensi menjadi epidemi. Pecah kongsi dalam kabinet Israel rupanya masih terus bergulir. Terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak usulan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk membangun rumah sakit lapangan di Israel agar dapat merawat anak-anak Gaza yang sakit. Sebelumnya, Gallant telah membahas proyek tersebut
bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin melalui telepon. Rencananya, rumah sakit tersebut akan dibangun di dekat perbatasan Israel dengan Gaza untuk membantu anak-anak Gaza yang mengidap penyakit seperti kanker, diabetes, ataupun penyakit lain yang tidak bisa ditangani di Palestina. Namun kantor Perdana Menteri mengumumkan penolakan dari Netanyahu pada Kamis 18 Juli. Seorang pejabat Israel melaporkan Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan usulan ini sejak 2 minggu lalu. Adapun Netanyahu menolak usulan tersebut disinyalir karena alasan politik. Diduga alasan tersebut berkaitan dengan upaya Netanyahu untuk menghindari kritik dari sekutu sayap kanannya yang jadi sandaran koalisi. Untuk diketahui Netanyahu dan Gallant kerap kali beda pendapat soal penanganan konflik di Gaza. Tak hanya soal pendirian rumah sakit lapangan bagi anak-anak Gaza, Gallant juga mendesak Perdana Menteri untuk segera mencapai kesepakatan sandera yang ditawan oleh Hamas. Secara terbuka, Gallant meminta Netanyahu untuk mengesampingkan pendudukan Israel di Gaza. Namun, Netanyahu menolak semua diskusi mengenai Gaza dan tetap ngotot ingin memenangkan perang di sana. Aksi kontroversial lagi-lagi dilakukan oleh Menteri Keamanan Sayap Kanan Israel Ben Gvir. Dalam sebuah video yang dirilis pada Kamis 18 Juli, Ben Gvir tampak berada di depan Kompleks Al-Aqsa di Yerusalem. Ben Gvir meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak menyerah dalam peperangan dengan Hamas untuk membawa kembali para sandera yang ditawan sejak 7 Oktober lalu. Lebih lanjut, Gvir berharap agar Netanyahu tidak menghentikan perang dan terus memperkuat tekanan militer di Gaza. Langkah provokatif Gvir ini tentu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Pasalnya, dianggap berpotensi mengganggu perundingan gencatan senjata Israel-Hamas. Untuk diketahui, sejak Netanyahu membentuk koalisi dengan sayap kanan pada Desember 2022, Gvir sudah berulang kali mengunjungi Kompleks Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk kunjungan dari Ben Gvir ke situs suci bagi umat Islam dan Yahudi itu. Sementara itu, Hamas mengatakan bahwa langkah Gvir ini sebagai eskalasi berbahaya dan menyerukan Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab untuk mengambil tindakan serius agar dapat menghentikannya. באתי לכאן למקום הכי חשוב למדינת ישראל, לעם ישראל, כדי להתפלל על החטופות, על החטופים, שישובו הביתה, אבל בלי עסקה מופקרת, בלי כניעה. אני מתפלל וגם עובד קשה, כדי שלראש הממשלה יהיה כוח לא להתקפל, וללכת עד הניצחון, להוסיף לחץ צבאי, לעצור להם את הדלק, לנצח. באתי לכאן למקום הכי חשוב למדינת ישראל, לעם ישראל, כדי להתפלל על החטופות, על החטופים, שישובו הביתה, אבל בלי עסקה מופקרת, בלי כניעה. אני מתפלל וגם עובד קשה. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.